Ia punya segalanya, rumah megah, anak lucu, dan suami pelaut yang setia. Tapi kesepian perlahan membunuh hatinya. Sampai satu hari, seorang tukang bangunan muda datang memperbaiki kamar mandinya dan merusak semua batas yang dulu ia jaga rapat-rapat. Jangan lewatkan kisah cinta terlarang yang penuh godaan dan rahasia ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap episode akan mengaduk perasaan dan bikin kamu berpikir dua kali tentang arti kesetiaan. Pagi itu, matahari menyinari halaman rumah kecil yang asri di pinggiran kota. Di teras rumah yang bersih dan tertata rapi, seorang wanita muda tampak sedang menyuapi anak balitanya sambil tersenyum. Namanya Nadia, usia 28 tahun, seorang ibu rumah tangga yang tampak sempurna dari luar, kulit bersih, rambut panjang dikuncir rapi, dan sorot matanya hangat setiap kali menatap anaknya, Rafa, yang baru berusia 3 tahun. Rumah mereka tak besar, tapi nyaman. Lantai keramik selalu mengilap. Aroma masakan selalu menguar dari dapur tiap pagi, dan suara tawa Rafa sering menjadi musik pelengkap di antara kesunyian. Di dinding ruang tamu tergantung sebuah foto besar. Nadia, Rafa, dan seorang pria berseragam pelaut yang sedang tersenyum bangga. Itulah Ardi, suami Nadia, kepala keluarga yang kini tengah berada di tengah lautan, mengarungi samudra demi menghidupi keluarganya. Ardi bekerja sebagai pelaut profesional. Pelayaran panjang membuatnya hanya bisa pulang ke rumah setiap 6 bulan sekali. Itu pun hanya beberapa minggu sebelum kembali berlayar. Selama ini, Nadia selalu menguatkan diri. Ia tahu, hidup bersama pelaut bukan perkara mudah. Tapi Ardi lelaki yang bertanggung jawab. Uang kirimannya rutin, kebutuhan rumah tangga selalu terpenuhi. Bahkan ia tak pernah lupa mengirim hadiah ulang tahun untuk Rafa meski dari kejauhan. Tetangga-tetangga kerap memuji kehidupan Nadia. Wah enak ya, suaminya pelaut, duit ngalir terus, rumah bagus, anak lucu. Nadia hanya bisa tersenyum setiap kali mendengar itu. Tak ada yang tahu, di balik senyuman itu ada ruang kosong yang perlahan membesar di dalam hatinya. Malam-malam terasa panjang ketika hanya suara kipas angin yang menemani. Hari-hari terasa hampa walau tubuhnya sibuk mengurus rumah. Nadia tidak kekurangan materi. Tapi sebagai perempuan, sebagai istri, ada rasa rindu yang tak bisa dikirim lewat uang atau paket hadiah. Dan dari sinilah kisah ini benar-benar dimulai. Dari seorang wanita yang tampak memiliki segalanya, tapi ternyata menyimpan lubang sunyi yang perlahan-lahan menariknya ke dalam kegelapan yang tak terduga. Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, dan minggu menjadi bulan. Nadia semakin lihai menjalani rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Bangun sebelum subuh, memasak sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, lalu bermain dengan Rafa. Tapi di sela semua itu, ada momen-momen hening yang diam-diam menyiksa. Saat malam datang dan Rafa sudah tertidur lelap, Nadia duduk sendiri di ruang tamu. Lampu temaram, televisi menyala tapi tak benar-benar ditonton. Tangannya menggenggam ponsel, membuka galeri, menatap foto-foto Ardi dan Rafa. Video call hanya bisa dilakukan seminggu sekali. Itu pun sering terputus karena sinyal kapal yang tak stabil. Dan di setiap panggilan itu, Ardi selalu tampak lelah, tergesa, dan kaku. Tak ada lagi tawa seperti dulu. Hanya sapaan datar, basa-basi singkat, dan ucapan, "Jaga diri ya." Perlahan, Nadia mulai kehilangan rasa. Kata, rindu, yang dulu menyala kini tinggal api kecil yang nyaris padam. Hubungan mereka terasa formal, seperti kewajiban semata. Bukan karena ia tak cinta, tapi karena cinta pun butuh kehadiran. Dan saat kehadiran hilang terlalu lama, yang tertinggal hanyalah kenangan dan rutinitas kosong. Ia tak pernah mengeluh pada siapapun. Bahkan pada dirinya sendiri, ia pura-pura kuat. Tapi setiap malam yang sunyi, setiap detik saat Rafa tertidur dan rumah kembali sepi, luka itu terasa nyata. Luka yang tak berdarah, tak terlihat, tapi menghancurkan dari dalam. Dan tanpa ia sadari, hatinya mulai mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan itu. Awal musim hujan datang bersama suara tetesan air dari atap kamar mandi yang mulai bocor. Plafon menguning, keramik pecah di beberapa sudut, dan saluran air mampet.
Nadia tahu, waktunya renovasi. Ia tak mau rumah nyaman itu berubah menjadi sarang lembab dan bau tak sedap. Setelah bertanya pada tetangga, ia mendapat kontak seorang tukang bangunan muda bernama Rian. Hari Senin pagi, Rian datang untuk survei. Ia mengenakan kaos abu-abu lusuh, celana jeans blel, dan topi hitam yang membayangi sebagian wajahnya. Usianya mungkin sekitar 25 tahun, tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang terbakar matahari, dan tatapan matanya tenang namun tajam. Ia bukan tipe pria ganteng sinetron, tapi ada sesuatu dari sikapnya yang menarik, tenang, santun, dan tidak banyak bicara. Nadia menyambutnya dengan sopan. Rafa, yang biasanya takut dengan orang asing, langsung akrab dengan Rian. Mereka bahkan sempat bermain bola kecil di halaman sebelum Rian kembali mencatat ukuran kamar mandi. Nadia mengamati dari kejauhan, tak ada maksud apa-apa. Hanya rasa kagum kecil pada sosok muda yang tampak tangguh namun lembut saat berbicara pada anak kecil. Hari-hari berikutnya, Rian mulai bekerja. Setiap pagi ia datang membawa alat-alat, menyapa singkat, lalu fokus bekerja. Tapi di sela-sela pekerjaan, ada percakapan kecil di dapur, tawa ringan saat Rafa membuat ulah, dan sesekali pandangan mata yang tak sengaja bertemu. Nadia mulai merasa sesuatu yang aneh, bukan cinta, bukan nafsu, tapi perasaan yang sulit dijelaskan, sesuatu yang hangat dan hidup. Tanpa ia sadari, kehadiran Rian mulai mengisi kekosongan itu, meski hanya sejenak. Pagi-pagi buta, Nadia mulai menantikan suara sepeda motor tua milik Rian yang berhenti di depan rumah. Awalnya hanya karena ingin memastikan pekerjaannya berjalan lancar. Tapi kini, lebih dari itu, ada getaran aneh saat mendengar suara salam pelan dari balik pagar. Getaran yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Rian tak pernah melewati batas. Ia tetap sopan, bicara seperlunya, dan fokus bekerja. Tapi justru sikapnya yang tenang itu membuat Nadia makin penasaran. Ia mencoba mengabaikan perasaannya, berusaha sibuk dengan pekerjaan rumah. Tapi saat tanpa sengaja mata mereka bertemu, hanya sepersekian detik, ada percikan kecil yang menyala diam-diam. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Bukan sekadar sopan santun antara tukang dan pemilik rumah. Ada kehangatan samar, perhatian tanpa kata, dan pengakuan diam-diam bahwa mereka berdua sedang menyimpan sesuatu yang belum berani diungkapkan. Pada suatu siang, saat hujan turun deras, Rian terjebak dan tidak bisa pulang. Nadia memintanya menunggu di ruang tamu. Pakaian Rian basah, rambutnya meneteskan air. Nadia memberikan handuk kecil dan secangkir teh hangat. Mereka duduk berjauhan, tapi suasana begitu sunyi, begitu dekat. Rafa sedang tidur siang. Rumah hening. Hanya suara hujan dan detak jantung yang entah mengapa terasa makin keras. Percakapan mereka mulai berubah. Tak lagi soal keramik atau pipa, tapi tentang keluarga, kesepian, dan masa lalu. Rian bercerita tentang ibunya yang sudah tiada, tentang bagaimana ia bekerja keras menghidupi adik-adiknya. Nadia mendengarkan, dan hatinya bergetar. Ia tak sedang bicara dengan tukang biasa. Ia sedang mendengarkan seorang pria yang mengerti apa artinya kehilangan dan sepi. Lalu terjadilah momen itu, saat Rian memandangnya lebih lama dari biasanya. Nadia tak berpaling. Pandangan mereka terkunci. Tak ada yang berkata apa-apa, tapi udara di antara mereka seakan membeku. Nadia buru-buru berdiri, pura-pura ke dapur, tapi langkahnya gemetar. Ia tahu, mereka sudah melangkah terlalu dekat ke tepi. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Nadia mulai berdandan lebih rapi, walau hanya di rumah. Rian menjadi lebih diam, tapi tak pernah menghindar. Tatapan-tatapan itu terus terjadi. Semakin sering, semakin berani. Mereka tahu hubungan itu salah. Tapi ada kalanya, logika tenggelam oleh rasa yang terus mengalir. Pelan-pelan, seperti air hujan yang merembes masuk, lalu merusak dari dalam. Hari itu langit mendung sejak pagi. Nadia merasa gelisah. Entah kenapa, Rian datang seperti biasa, membawa kotak perkakasnya dan senyum kecil yang menenangkan. Rafa sedang dibawa ibu Nadia ke rumah neneknya untuk semalam, memberi waktu bagi Nadia untuk istirahat.
Tapi justru kesendirian itu membuat rumah terasa lebih lengang, lebih berbahaya. Rian bekerja di kamar mandi lantai atas. Sementara Nadia berada di dapur, membuat kopi. Suasana begitu hening. Tak ada suara anak kecil. Tak ada gangguan. Hanya denting sendok di gelas. Dan suara gerinda dari lantai atas. Siang menjelang. Hujan turun. Deras. Listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap. Hanya diterangi cahaya pucat dari jendela. Nadia naik ke atas. Mengetuk pintu kamar mandi. "Mas Rian, mati lampu," katanya. Rian membuka pintu. Tubuhnya basah oleh keringat. Kaosnya menempel di dada. "Iya, Bu. Saya turun bentar ya. Nggak bisa kerja kalau gelap begini." Mereka turun bersama. Di ruang tamu, Nadia menyalakan lilin kecil, menciptakan cahaya hangat dan redup. Ia menyodorkan kopi yang tadi dibuat. Mereka duduk, diam. Hujan makin deras, memukul-mukul genting seperti irama jantung yang tak karuan. "Apa Bu Nadia nggak takut?" tanya Rian tiba-tiba. Suaranya pelan tapi dalam. Nadia menoleh. "Takut apa?" "Takut. Merasa sendiri terus. Di rumah besar ini." Nadia tak menjawab, tapi matanya mulai basah. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar melihatnya. Bukan sebagai istri, bukan sebagai ibu, tapi sebagai perempuan. Manusia yang juga punya rasa, luka, dan rindu. Rian mendekat. Pelan. Nadia tak bergerak, tak menolak, tak juga mendorong. Ada jeda panjang sebelum bibir mereka bertemu. Ciuman itu lembut, ragu, tapi penuh kejujuran yang tertahan terlalu lama. Di antara cahaya lilin dan derasnya hujan, dua orang yang seharusnya tak pernah bersatu justru melewati batas yang tak seharusnya. Malam itu jadi milik mereka, bukan dalam kebebasan, tapi dalam pelarian. Mereka tahu apa yang mereka lakukan salah, tapi dalam kesalahan itu, mereka menemukan kehangatan yang lama hilang. Pelukan yang menjawab sepi, sentuhan yang menambal luka. Tapi garis itu sudah dilanggar, dan tak ada cara mudah untuk kembali tanpa menimbulkan luka yang lebih dalam. Pagi setelah malam itu, Nadia menatap wajahnya di cermin kamar mandi yang baru direnovasi. Semua terlihat sempurna, keramik bersih, cat baru, pencahayaan hangat. Tapi di balik semua itu, ia merasa dunia dalam dirinya retak. Hatinya terbelah dua, satu masih milik suaminya, dan satu lagi sudah ia berikan diam-diam kepada Rian. Rian tak lagi hanya tukang bangunan di matanya. Ia menjadi bagian dari rahasia terdalamnya. Setiap kali mereka bertemu setelah malam itu, percakapan terasa canggung. Tak ada lagi senyum ringan. Tak ada tawa Rafa yang mencairkan suasana. Yang tersisa hanyalah kecanggungan, rasa bersalah, dan rindu yang tumbuh makin kuat. Nadia mulai dihantui mimpi buruk. Ia terbangun di malam hari, berkeringat, membayangkan Ardi pulang dan mengetahui semuanya. Tapi di pagi hari, ia tetap tersenyum seperti biasa, tetap menyuapi Rafa, tetap menelepon ibunya, seolah tak terjadi apa-apa. Semua terlihat normal di permukaan. Namun, badai mulai mendekat. Ardi mengirim pesan bahwa kapalnya akan merapat lebih cepat dari jadwal semula. Ia akan pulang dalam 2 minggu. Kabar itu seperti palu godam yang menghantam hati Nadia. Nafasnya sesak. Tangannya gemetar saat membalas pesan dengan kata, "Aku dan Rafa menunggu, Mas." Rian mendengar kabar itu saat mereka duduk di sudut taman belakang. Tak ada kalimat panjang, hanya tatapan sepi. Mereka tahu, waktu mereka nyaris habis, dan keputusan harus dibuat. Tapi siapa yang berani menentukan akhir dari kisah yang bahkan tak seharusnya dimulai? Waktu terasa berjalan lebih cepat sejak kabar itu datang. 2 minggu menjadi hitungan mundur yang menyesakkan bagi Nadia. Setiap detik bersama Rian terasa seperti mencuri waktu dari takdir. Setiap sentuhan, setiap bisikan, setiap ciuman mereka terbungkus oleh rasa takut, dan kesadaran bahwa semuanya akan segera berakhir. Nadia semakin sulit tidur. Suara langkah Rafa di pagi hari membuatnya tersadar bahwa ia seorang ibu, dan semua ini bukan hanya soal cinta atau kesepian, tapi tentang nasib anaknya, dan masa depan yang bisa hancur bila rahasia ini terbongkar.
Rian pun berubah. Tatapannya semakin dalam, tapi langkahnya semakin berat. Ia tahu ia bukan bagian dari dunia Nadia yang sesungguhnya. Ia hanya pelarian. Tempat Nadia menyandarkan sepi. Tempat ia menemukan kasih yang mungkin tak pernah ia dapatkan dari siapapun. Tapi seiring waktu, rasa bersalah mulai menelan rasa cinta. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan langit memerah, mereka duduk berdua di teras belakang. Udara hening. Rian memegang tangan Nadia dan berkata pelan, "Aku akan selesaikan proyek kamar mandi ini minggu depan. Setelah itu, aku nggak akan datang lagi." Nadia menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa harus selesai seperti ini?" Rian menatap ke depan, ke arah Rafa yang sedang bermain gelembung sabun. "Karena ini nggak bisa diteruskan. Kamu punya hidup. Aku cuma numpang sebentar. Aku nggak mau jadi luka dalam cerita kalian." Air mata Nadia jatuh perlahan. Ia tak menjawab. Ia tak ingin melepas. Tapi ia tahu Rian benar. Mereka hidup di dunia yang berbeda. Dunia yang tidak akan pernah memberi ruang pada cinta mereka. Beberapa hari sebelum Ardi pulang, Nadia duduk sendiri di kamar mandi yang telah selesai direnovasi. Semua terlihat indah, tapi dingin. Seolah setiap sudutnya menyimpan bayang-bayang malam yang tak akan pernah bisa ia ceritakan pada siapapun. Di sanalah, Nadia mengambil keputusan, mungkin keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia akan menyambut suaminya seperti biasa. Ia akan menjadi istri yang setia, ibu yang baik, perempuan yang kuat. Tapi bagian dari dirinya akan selalu tertinggal di masa lalu bersama Rian. Cinta mereka mungkin tak berdurasi panjang, tapi bekasnya akan terus tinggal. Dalam ingatan, dalam diam, dalam kamar mandi yang bisu tapi tahu segalanya. Suara mobil berhenti di depan rumah memecah keheningan sore itu. Rafa langsung berlari ke arah pintu dengan wajah bersinar. "Ayah pulang!" teriaknya. Nadia berdiri terpaku di ambang pintu. Senyum dipaksakan di wajahnya. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ardi turun dari mobil dengan senyum lebar, membawa koper besar dan pelukan rindu yang tak tertahan. Ia memeluk anaknya, mencium kening Nadia, dan berkata, "Akhirnya pulang juga." Nadia membalas pelukan itu, tapi tatapannya kosong. Hatinya berusaha mengingat bahwa ini adalah rumahnya. Ini adalah hidup yang seharusnya ia jaga. Malam itu, rumah kembali penuh. Suara gelak tawa Ardi dan Rafa memenuhi ruang tamu. Nadia memasak masakan favorit suaminya, tersenyum, tertawa di waktu yang tepat, memainkan peran yang telah ia hafal selama bertahun-tahun. Tapi saat malam larut dan semuanya tertidur, ia bangkit pelan, berjalan ke kamar mandi yang kini tampak lebih dingin dari sebelumnya. Ia menyentuh dinding yang dulu dibangun bersama Rian. Jari-jarinya menelusuri keramik seperti menyusuri kenangan. Di sana, di ruang kecil itulah batas hidup lamanya mulai retak. Tapi sekarang, semua harus kembali seperti semula. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, Nadia membuka gorden dan melihat keluar. Di ujung jalan, sesosok pria berdiri sebentar. Tak ada kata, tak ada lambaian tangan. Hanya tatapan terakhir yang tak pernah dijanjikan akan kembali. Rian menoleh sebentar, lalu pergi, perlahan, menghilang di balik bayang-bayang pagi. Dan Nadia berdiri diam, dengan senyum kecil yang menyimpan segalanya. Cinta, penyesalan, dan rahasia yang hanya akan diketahui oleh dinding kamar mandi itu. Cerita mereka selesai, tapi luka yang tertinggal belum tentu bisa